Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dalam materi menentukan objek data. Di sini saya pakai dataset user behavior. Uh, Tujuan analisisnya itu untuk mengetahui tingkat penggunaan sistem operasi berdasarkan gender, kelompok umur, serta lama penggunaan layar smartphone. Relevansinya ya datanya relevan. Untuk volume datanya ini ada 700 baris dan 11 kolom. Bisa dicek. Ini ada 700 baris, kolomnya ada 11. Uh, Kualitas datanya, kelengkapannya lengkap. Di sini datanya itu nggak ada yang duplikat. Sudah cek duplikat, nggak ada yang duplikat dan nggak ada yang blank juga. Saya cek blank pakai spesial blank. Nah, tidak ada yang blank, jadi datanya uh, lengkap. Dan kemudian konsistensinya datanya sudah seragam untuk value-nya sudah seragam semua. Di sini sudah dicek seragam, gender, male, female, user class behavior 1 sampai 5. Terus untuk datanya sendiri download tahun 2026. Kemudian data ini mencakup kelompok umur yang cukup lengkap. Jadi dari usia 18 sampai 59 tahun, terus mencakup sistem operasi yang banyak orang pakai yaitu Android dan iOS, dan mencakup kedua jenis kelamin yaitu ada laki-laki dan perempuan. Sumber datanya bersumber dari Kaggle, legalitasnya itu data komersial karena datanya sumbernya dari open source. Terus apakah mengandung PII? Dia nggak mengandung, nggak ada PII karena nggak ada seperti NIK, nama dan sebagainya macamnya. Terus yang kolom yang pentingnya ini operating system karena ini yang akan dianalisis ke depannya. Uh, Selanjutnya menentukan atribut dan record. Nah, ini saya tentukan atribut apa aja yang penting. Pertama ada tentunya user ID, dia itu sebagai ID penggunanya atau bisa juga sebagai primary key-nya. Kemudian operating system, dia menunjukkan sistem operasi yang digunakan. Terus ada screen on time, data usage, penggunaan data, umur, sama gender. Ini hasilnya. Terus kemudian atribut select dan filter data. Ini sudah ada atribut selectnya ini yang saya pilih yaitu ada 6 kolom yang tadi. Terus filter data ini yang raw datanya, data mentahnya, jadi bukan dalam bentuk table. Oke, kemudian untuk simple random sampling. Simple random sampling ini saya buat di sheet baru, terus jumlah sampelnya kurang lebih 150 sampel. Ini SRS. Ini hasilnya. Ini sudah saya copy value. Selanjutnya ini hasil random sampling. Hasil random samplingnya pakai uh, rumus tag tadi, tag terus di sort by, array-nya itu jumlah seluruh data. Nah, yang 150 ini jumlah sampel yang saya pilih. Ini setelah copy paste ke value, jadi dia udah jadi nomor ya, bukan rumus lagi. Terus mengurutkan data, ini saya filter, di filter terus saya urutkan berdasarkan user ID ascending. Jadi dari yang terkecil dulu. Kemudian 10% teratasnya itu jumlah sampel dikali 10% itu 15. Jadi 10% ini 15 teratas. Kemudian ke stratified sampling. Di sini membuat pivot table. Cara membuat pivot table-nya ini saya ambil dari filter data, kemudian di blok dulu semua, terus insert pivot table. Solid range-nya ini udah karena udah di blok jadi otomatis. Terus kalau mau di worksheet baru, pencet ini. Kalau mau di worksheet yang udah ada, tinggal pilih yang existing, terus lokasinya dipilih di sel mana. Contoh di sini. Nah, ini udah jadi, tinggal masukin kolomnya aja. Ini hasilnya saya pakai operating system dan count dari user ID.
Jadi menghasilkan Android itu usernya ada 564, iOS itu ada 146. Terus untuk proporsinya, menghitung proporsinya itu dari jumlah account-nya ini, jumlah pengguna Android ini dibagi 700 atau grand total. Nah, ketemu hasilnya ini. Oke, selanjutnya ini menentukan sampel per strata berdasarkan proporsi. Berarti rumusnya itu dari proporsi ini, proporsi dikali 150, yaitu sampel yang tadi kita ambil. Nah, ini F4 ini proporsinya untuk Android kali 150. Nah, ketemu hasil 119 sama 31. Nah, ini kan setelah disum di jumlah ini ada 150 sama dengan sampel yang diambil tadi. Terus ambil sampel acak di tiap kategori. Gunakan fungsi random di dalam setiap kategori. Nah, ini sudah saya mengambil sampel acak di sini. Pertama ada di Android. Pertama di filter datanya yang awal ini ada 554. Nah, kemudian ini saya ambil random sampling sebanyak 119. Kenapa 119? Dari sini tadi, dari count sampel ini. Nah, ini hasilnya ada 119. Kita count dulu. Udah, count 119. Kemudian untuk iOS juga tadi kan totalnya ada 146 user. Terus di random sampling dengan sampel 31. Nah, sudah 31 ini. Oke, ini hasilnya. Kemudian teknik non-probability sampling. Ini non-probability samplingnya saya menggunakan filter sistem operating sistemnya iOS dan gendernya male, laki-laki. Jadi caranya tinggal di filter aja di sini. Di blok dulu semua, sort and filter, sistemnya iOS, terus gendernya male. Nah, gini aja. Selanjutnya foto sampling, saya pakai kategori sistem refreshing lagi, pakai iOS, tapi jumlah sampelnya 15, jadi 15 teratas yang saya ambil ini. Terus ada convenience sampling, saya menggunakan filter age, filter umur 18, jadi saya menggunakan filter umur 18, hasilnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. 10-nya itu Android, satunya iOS. Jadi mayoritas pengguna Android untuk laki-laki di umur 18 tahun. Nah, ini dokumentasi hasilnya. Nama datasetnya user behavior dataset, sumbernya Kaggle, kriterianya operating system, volume jadi 700, teknik samplingnya 100 sampling karena saya mau ambil detail dan fokus di salah satu kategori aja, yaitu operation system. Saya mau tahu lebih banyak mana sih pengguna Android atau iOS. Nah, itu nanti bisa dianalisis lagi menurut kelompok umur, menurut gender, seperti itu. Ini perbandingan volume data sebelum sampling ada 700, sudah sampling ada 150 dengan pembagian 119 Android dan 31 iOS. Nah, ini ada grafik perbandingan jumlah datanya yang sebelum 700 ketimpangannya, jadi pengguna Android ini lebih banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.